Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Akan Bunda lanjutkan lagi tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal dan persen. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bunda mempunyai teka-teki tebak gambar lagi nih. Nama buah-buahan. Silakan kalian tebak dari huruf R dan gambar ambulan ini akan menjadi nama buahan. Ayo berpikir, semangat ya. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar, sertakan nama dan kelas. Oke, kita mulai pembelajarannya. Penaksiran hasil operasi hitung desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan kesatuan atau ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Penaksiran artinya memperkirakan, dan hasil penaksiran itu akan mendekati hasil yang sebenarnya. Jadi, cara melakukan penaksiran pecahan desimal dibulatkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tambah, kurang, kali, atau bagi. Dengan cara yang sama anak soleh, contohnya 4,5 tambah 2,9. 4,5 kita lakukan pembulatan ke satuan terdekat dengan memperhatikan angka persepuluhannya adalah 5. 5 sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas, 4,5 dibulatkan ke atas menjadi 5. Nah, sekarang 4,5 udah kita bulatkan. Selanjutnya 2,9. 2,9 angka persepuluhannya adalah 9. 9 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, 2,9 dibulatkan ke atas, pembulatan kesatuan terdekat menjadi 3. Nah, kita sudah tahu nih hasil pembulatannya, maka selanjutnya kita lakukan penaksiran hasil operasi hitung. 4,5 dibulatkan menjadi 5, 2,9 dibulatkan menjadi 3. Kita tulis angka 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ya, udah tahu ya. Oke, semoga anak soleh mengerti ya. Akan Bunda lanjutkan contoh yang kedua. Kita akan menentukan hasil taksiran 8,3 dikurang 5,6. 8,3, angka persepuluhannya adalah 3. 3 kurang dari 5. 3 kurang dari 5, maka 8,3 dibulatkan ke bawah. 8,3 dibulatkan ke bawah menjadi 8. Kita tulis angka 8. Selanjutnya 5,6. 5,6 angka persepuluhannya adalah 6. 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 5,6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Karena dibulatkan ke atas dia menjadi 6. Setelah itu kita lakukan operasi hitung. 8,3 dibulatkan menjadi 8 dan 5,6 dibulatkan menjadi 6. Lalu kita kurangkan 8 dikurang 6 menjadi 2. Jadi hasil taksirannya 8,3 dikurang 5,6 adalah 2. Contoh yang ketiga. Taksiran hasil operasi hitung 10,8 dikali 6,1. Kita bulatkan dulu 10,8 ke satuan terdekat. 8 merupakan angka persepuluhan. 8 lebih dari 5. Karena 8 lebih dari 5 akan kita bulatkan ke atas. 10,8 dibulatkan ke atas menjadi 11. Selanjutnya 6,1. Angka persepuluhannya adalah 1. 1 kurang dari 5. Karena 1 kurang dari 5 akan kita bulatkan ke bawah. 6,1 dibulatkan ke bawah menjadi 6.
karena dibulatkan ke bawah menjadi 6. Oke, maka kita tentukan hasil operasi hitung. 10,8 dibulatkan menjadi 11, 6,1 dibulatkan menjadi 6. Lalu lakukan perkalian bersusun 11 dikali 6. Bersusun ke bawah, 1 dikali 6 hasilnya 6, 1 dikali 6 hasilnya 6. Maka 11 dikali 6 hasil taksirannya menjadi 66. Jadi 10,8 dikali 6,1 hasil taksirannya 66. Contoh yang terakhir, kita akan menentukan hasil pembagian 15,8 dibagi 4,3. 15,8, angka persepuluhannya adalah 8. 8 lebih dari 5. Karena lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. 15,8 dibulatkan ke atas menjadi 16. Kita tulis angka 16. Dan 4,3. 4,3 angka persepuluhannya adalah 3. 3 kurang dari 5. Karena 3 kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. 4,3 dibulatkan ke satuan terdekat, dibulatkan ke bawah menjadi 4. Nah, setelah menentukan angka pembulatan, baru kita lakukan hasil operasi hitung, menentukan operasi hitungnya. 15,8 tadi dibulatkan menjadi 16, 4,3 dibulatkan menjadi 4. 16 dibagi 4, hasil taksirannya menjadi 4. Nah, paham ya anak soleh? Oke. Dan yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung persen. Selain pembulatan ke puluhan terdekat, penaksiran persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Jadi, kemarin kan kita belajar pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya apa aja? Dari 0%, 25% sama dengan 1/4, 50% sama dengan 0,5 atau 1/2, 75% sama dengan 3/4, dan 100% sama dengan 1. Perhatikan contoh soal yang akan Bunda berikan. Contoh, taksirlah 24% dari 2000. Nilai 24% itu mendekati 25%. 25% dari 2000 adalah 500. Dari mana dapatnya? Nah, 25% tadi itu sama dengan 1/4. 1/4 dari 2000, maka 1/4 dikali 2000 sama dengan 2000 dibagi 4. 2000 dibagi 4 hasilnya 500. Jadi hasil taksirannya adalah 500. Oke. Bunda harap apa yang Bunda sampaikan dapat anak soleh mengerti. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat selalu dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.